Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, Tuhan hadir melawat setiap kita. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Biar hari-hari ini kita tidak kehilangan pengharapan kita di dalam Tuhan. Mari kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Biarlah pada pagi hari ini kita datang dengan sungguh-sungguh kepadanya. Kita mau katakan, Tuhan hanya Kau sumber pengharapan dalam hidupku. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa, hati kami limpah dengan syukur kepada-Mu, karena Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau selalu setia menopang kami. Kami tidak pernah kekurangan hal yang baik dalam hidup kami, karena Kau selalu menyediakan apapun yang kami perlukan. Biarlah pagi hari ini kami datang dengan penuh kerinduan kepada-Mu, dan kami mau berkata, Tuhan hanya Kau sumber pengharapan kami. Mari terus pegang tangan setiap kami, karena kami nggak mampu berjalan tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan. Biar Kau hadir dimanapun kami berada, Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang maha hadir. Kau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau sanggup melawan, memulihkan setiap kami. Biar setiap kami mengalami Tuhan dimanapun kami berada. Biar hanya nama Tuhan ditinggikan. Mari dimanapun Engkau ada saat ini, mari
Kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Sampai sorakan haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah sedang menyaksikan tayangan ini, dan engkau mungkin bersama orang tuamu atau anakmu atau saudaramu, mari berikan jabat tangan kiri kanan, katakan terus percaya kepada Tuhan. Karena sumber pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Dia kota benteng yang teguh, dia kota benteng kita yang tidak terkalahkan. Mari bersama-sama tepuk tangan buat Tuhan dan katakan Pararara Papa, Pararara Papa, Pararara Papa, Tuhan tak kekuatan dan masku. Ya, kami percaya Engkau yang terus memegang tangan kami. Kami tidak akan takut, karena Allah kami adalah Allah yang hebat, yang selalu setia memegang hidup kami. Ajar kami untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. So
Kita doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kembali kami akan beribadah walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di segala tempat dan di segala waktu. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami semua, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan dengar, kami mengerti dan kami akan melakukannya dalam hidup kami. Kami mohon malaikat-Mu mengawal kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun seluruh umat-Mu pemirsa yang sedang menyaksikan, mendengarkan pemberitaan firman-Mu ini. Tuhan, ampuni semua dosa kami, kesalahan kami yang kami lakukan melawan firman-Mu. Kami juga minta tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, dan semua orang bertalian darah dengan kami. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang coba menghalangi pemberitaan firman-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Urapi kami semua, urapi para pemirsa di rumah masing-masing yang mendengarkannya. Biarlah mereka duduk tenang, membuka hatinya menerima firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang perkasa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Saya percaya Anda semua luar biasa. Amin. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam ibadah. Saya mengajak kita semua, saudara-saudara yang ada di rumah, yang sedang mempersiapkan Alkitab, mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 3. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Saudaraku, iman adalah satu keadaan yang sangat penting dalam hidup kita, yang harus kita miliki. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Tentu belum pernah. Tapi kenapa kita percaya Tuhan? Siapa yang pernah melihat surga? Tapi kenapa kita mau masuk di surga? Itulah iman. Nah, dari mana datangnya iman? Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sejak pandemi virus corona melanda bangsa-bangsa, termasuk kita di Indonesia, tiba-tiba ada istilah-istilah baru yang muncul. Salah satunya adalah imun, ya. Saya membuka kamus. Kata imun adalah sistem kekebalan tubuh manusia terhadap penyakit. Imun inilah sebagai benteng tubuh untuk melawan serangan virus termasuk corona. Nah, demikian juga dengan iman kita, ya. Iman kita akan teruji oleh lewat waktu dan badai kehidupan. Orang yang imannya lemah akan mudah jatuh, mudah tergoda, bahkan mudah menyalahkan Tuhan dan bisa meninggalkan Tuhan. Nah, sejak pemerintah mengadakan lockdown dan PSBB akibat COVID-19, otomatis tempat-tempat ibadah untuk sementara waktu ditutup, ya. Sehingga kita tidak lagi ke gereja, tidak lagi ikut ibadah rumah tangga, tidak ada lagi persekutuan satu dengan yang lain. Orang-orang Kristen tinggal di rumah masing-masing karena mengikuti himbauan pemerintah. Syukur-syukur kalau kita di rumah kita ibadah. Bagaimana kalau di rumah kita ibadah, tidak ibadah? Syukur-syukur kalau kita rajin ke gereja. Bagaimana saudara yang tidak pernah ke gereja? Hanya setahun sekali, itu pun kalau Natal. Ya, karena Natal itu menjadi kesukaan banyak orang karena ada acara, ada makan-makan, ya, ada kado. Tapi kalau ibadah minggu hampir-hampir tidak ada. Sudah masuk kolekte, dimarahi pendeta dari khotbah, ya, dan seterusnya. Saudara-saudaraku,
Bayangkan kalau kita di rumah dan kita tidak pernah mengikuti ibadah. Bayangkan bagaimana iman kita makin lemah, makin lemah, makin lemah. Apalagi saat ini, di mana akibat penyebaran virus corona, orang-orang mulai meninggal, ya. Bahkan tidak sedikit para dokter, para perawat, para medis yang menjadi korban. Kita mulai ketakutan. Belum lagi karena kita harus tinggal di rumah, pendapatan kurang, sementara hidup ini harus terus berjalan. Leher kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu membayar listrik, membayar air, bahkan membayar cicilan. Banyak orang mulai mengeluh. Semua disalahkan, termasuk Tuhan. Saudaraku, mungkin hari ini Anda sedang berada di saat yang sedang putus asa, di saat semua pintu kelihatannya tertutup, di saat tidak seorang pun bisa menolong kita lagi untuk mengatasi kesulitan yang sedang kita hadapi ini. Bumi dunia seakan-akan sudah mau kiamat. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita merasa khawatir, merasa was-was. Nah, pertanyaan saya, bagaimana meningkatkan iman kita? Saya akan membagi dengan 3 hal. Yang pertama adalah, sadarilah bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah kita. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara tahu, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka masalah persoalan hidup kita semakin kecil. Tetapi semakin kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan makin kecil dan masalah kita makin besar. Ya, karena itu Alkitab berkata, mendekatlah kepada Allah, sebab pertolongannya indah pada waktunya. Kita lihat contoh di Alkitab, Raja Saul, raja pertama yang dipilih atas permohonan Israel kepada Tuhan. Saul seorang prajurit, dia gagah perkasa. Tapi ketika satu hari Israel menghadapi orang Palestina dan mereka punya seorang pahlawan namanya Goliat. Goliat itu berdiri di seberang sana dan mengata-ngatai orang Israel. Orang Israel ketakutan. Mereka tak berdaya. Setiap kali Goliat tampil, Israel gemetar, termasuk Saul. Kenapa? Karena mereka melihat Goliat lebih besar dari Tuhan mereka. Tapi apa yang terjadi dengan Daud? Ketika Daud tiba di medan peperangan, lalu dia bertanya, ada apa ini? Ya, semua menceritakan keadaannya. Lalu Daud berkata kepada raja, Tuanku, saya mau melawan orang itu. Ya. Lalu Saul melihat Daud yang begitu masih muda belia, matanya berbinar-binar, kulitnya kemerah-merahan. Tidak ada penampakan atau model seorang prajurit. Ya, lalu mungkin Saul berkata, jangan nak, kau pulang saja, jaga dombamu, nanti kau mati. Tapi Daud berkata, Tuanku, ketika aku sedang menggembalakan ternak domba-dombaku, lalu datanglah singa dan beruang dan binatang buas. Kupegang janggutnya, kuhajar dia, kubinasakan dia. Apalagi orang Palestina yang tidak bersunat itu. Dan Alkitab mencatat, lalu Daud pun maju untuk melawan Goliat. Ketika dia turun di lembah menghadapi Goliat, Goliat menganggap remeh Daud. Dia berkata, anjing ke aku, sehingga engkau membawa tongkat. Ya, Daud hanya bawa tongkat dan alih-alih berisi batu-batu di dalam kantung penggembalaannya. Kenapa Daud berani? Karena dia melihat Goliat lebih kecil dari Tuhannya. Daud punya imunnya begitu kuat, sehingga dia tidak merasa khawatir. Dan akhirnya kita semua tahu, sejarah mencatat, Daud memutar alih-alihnya dan batu pun dilontarkan masuk di dalam dahi Goliat. Goliat jatuh terjerembab. Daud mencabut pedang Goliat dan memotong kepalanya. Dan saat itu juga bumi bergetar
karena barisan Israel maju menyerang orang Palestina. Mereka lari terbirit-birit, mereka dibunuh, dijarah, dan hari itu kemenangan ada di pihak Israel. Kenapa Daud bisa menang? Karena dia punya iman, imannya begitu kuat. Karena itu saudaraku, dekatlah kepada Allah. Siapakah Daud? Alkitab mencatat Daud adalah seorang penyembah. Ketika dia sedang mengembalakan kawanan dombanya sendirian di padang belantara, setiap hari dia memuji Allah. Makanya kitab Mazmur itu hampir sebagian besar ditulis oleh Raja Daud, karena dia adalah seorang penyembah. Kalau saudara mau imanmu meningkat, jadilah penyembah Allah. Yang kedua, perkuat iman kita. Ya, tadi Tuhan jauh lebih besar dari masalah. Yang kedua adalah perkuat iman kita. Caranya, kenali siapa Tuhan kita. Ya, ada banyak orang Kristen yang mengenal Tuhan dari kata orang lain. Ada banyak orang Kristen yang mengenali Tuhan dari kata pendeta. Saya kasih contoh begini. Saya beberapa kali bawa rombongan ke Israel. Ada pendeta-pendeta. Dan setelah mereka tiba di sana, mereka bilang begini, Pak, kami akan pulang ke Indonesia. Kami tidak lagi bilang katanya, tapi kami berkata, aku sudah pernah melihat dan inilah yang kukhotbahkan. Saudara, berapa banyak orang Kristen ya yang tidak mengenal Allah secara pribadi. Mereka hanya tahu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hubungan pribadi tidak ada. Kita bukan mengenal Tuhan dari kata orang saja. Bangun hubungan yang kuat saat ini. Bangun saat teduh, doa, baca firman Allah. Roma 10:17 berkata tadi, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Sekali lagi bahwa gereja sementara ditutup, sehingga di mana kita bisa mendengar firman Allah. Itulah sebabnya kami secara khusus menayangkan khotbah ini secara online, supaya saudara yang ada di rumah, yang bisa menonton dari televisi, bisa melihat dari YouTube, saudara bisa menonton, menyaksikan, dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Yang ketiga, sabar dalam penderitaan. Saudaraku, penderitaan adalah pupuk terbaik bagi pertumbuhan iman kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, kita lihat pohon buah-buahan di musim kemarau. Ketika kemarau datang, panas terik datang, angin musim panas membuat daun-daunnya rontok. Ya. Tapi akhirnya daun-daun yang tertinggal itu menghijau tanpa tunas muda. Bahkan banyak yang berguguran. Ya. Namun tengoklah, setelah beberapa waktu kemudian mulai tampak hasilnya berupa buah-buah, ya, yang makin lama makin besar di pucuk-pucuk dan di cabang-cabangnya, menghasilkan buah-buah yang sedap. Saudaraku, kapankah iman kita bertumbuh kalau kita tidak menghadapi masalah? Iman kita justru bertumbuh di tengah-tengah masalah kehidupan ini. Iman yang dinamis akan berbuah di dalam penderitaan. Seperti bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, terlebih dahulu mereka harus melewati padang gurun yang tandus. Tidak ada air, tidak ada kehidupan di sana. Semua hanya kematian. Siang hari panas terik, malam hari begitu dingin. Belum lagi binatang melata, kalajengking, ular yang setiap saat bisa masuk menyusup dalam kemah-kemah mereka. Mereka mengeluh, menyalahkan Musa, bahkan seringkali menyalahkan Tuhan. Mereka lupa bahwa yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah Allah yang hidup. Seperti kita ketika kita dipilih Tuhan menjadi pengikutnya, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kita. Dia selalu akan menyertai kita. Alkitab berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Saudaraku, Israel melewati Laut Teberau dengan cara yang luar biasa. Belum pernah ada dalam sejarah
satu bangsa melewati laut yang terbelah. Ketika mereka ada di padang gurun tanpa air, gunung batu mengeluarkan air yang berlimpah. Belum pernah ada dalam sejarah ada bangsa yang minum dari bukit batu karena dibelah oleh Tuhan. Ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, sungai yang lebar pada waktu itu, Tuhan membuat sungai Yordan, aliran sungai Yordan berhenti, sehingga terjadilah sebuah perjalanan yang kering di atas sungai itu. Semua menyeberang, sementara air yang dari atas terbendung begitu tinggi. Ketika bangsa Israel selesai melewati sungai Yordan, air itu kembali seperti semula. Tanah Kanaan gemetar, bangsa-bangsa gemetar karena perbuatan Allah bagi Israel. Saudaraku, saya percaya kalau hari ini saudara sedang mengalami penderitaan, yakinlah bahwa di balik sana ada tanah Kanaan berlimpah susu dan madu yang Allah sediakan bagi kita. Tapi tanpa kita digembleng, kita tidak akan mencapai kemenangan. Pepatah berkata, tak ada mahkota tanpa salib, tidak ada buah tanpa ada terik matahari. Kita dipanggil, kita dipilih dan diperlengkapi untuk menjadi berkat. Bagaimanapun keadaan saudara hari ini, ingat rencana Allah untuk kebaikan Anda. Kalau putra tunggalnya saja Yesus Kristus direlakan kepada dunia, kepada saudara dan saya, apalagi semua yang kita butuhkan. Percayalah, Dia Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak akan binasa. Perhatikan ya, tidak akan binasa. Artinya selama kita hidup, Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Amin. Makanya percaya kepada Allah, iman kepada Allah, supaya di selama pandemi COVID-19 ini kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Kalau Israel saja di padang gurun tanpa kehidupan, penuh dengan tantangan musuh, Tuhan bisa pelihara. Tuhan kirim mana setiap hari, sehingga mereka selama 40 tahun mereka tidak kekurangan. Bahkan Alkitab mencatat, baju mereka tidak koyak, kasut mereka tidak sobek, karena Allah menyertai mereka. Kalau Tuhan bisa menyertai Israel, Tuhan juga bisa menyertai saudara semua. Amin. Amin. Yesus bersabda, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itulah sebabnya saudara, mungkin ada di antara saudara yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Selama ini Anda orang beragama, tapi Anda tidak mengenal manakah jalan kebenaran dan hidup. Tapi Yesus adalah satu-satunya jalan kepada surga. Saudara yang sudah jauh dari Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita bertobat, kita mengaku dosa. Alkitab berkata, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Saudara yang sedang berbeban berat, mari datang kepada Tuhan. Saudara mungkin sedang sakit, datang kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Dari seluruh pelayanan Yesus selama ada di dunia ini, di tanah Palestina, mujizat kesembuhan yang dilakukan setiap hari, dan mujizat itu akan terus berada sampai hari ini. Alkitab berkata, kamu akan melakukan perkara besar, bahkan lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Kalau dulu Yesus bisa menyembuhkan orang, hari ini pun Yesus bisa lakukan, karena kuasa Allah tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya memberikan kesaksian sedikit. Kemarin saya pulang dari rumah sakit selama di karantina kurang lebih 12 hari. Tanggal 21 saya dijemput dari rumah sakit karena ternyata hasil swab saya dinyatakan positif. Ketika saya tiba di sebuah kamar isolasi tanpa jendela, tidak ada televisi,
tidak ada kulkas, tidak ada galon, hanya tempat tidur kecil, ranjang rumah sakit. Bahkan kamarnya masih bau cat, klosetnya masih kotor. Saya tiba di sana, saya mau bikin apa ini? Dan akhirnya malam itu saya tidak bisa tidur. Tensi saya tiba-tiba naik turun berkali-kali tensi, kadang 190, 170, 150, begitu terus. Selama 2 malam saya ada di situ. Saya berontak, saya berkata, Tuhan, kenapa saya? Kenapa saya? Padahal waktu saya mengikuti acara di Lembang, itu tanggal 5, artinya sudah lewat sebenarnya daripada ketentuan. Tapi kenapa saya? Tuhan bisu, tidak ada jawaban, bahkan dalam hati pun tidak ada jawaban. Setelah beberapa hari kemudian, saya dipindahkan ke kamar yang lain, di mana saya sudah bisa keluar kamar, bisa berjemur, saya bisa olahraga sekitar lokasi di rumah sakit Laki Padada, ya, saya bisa lebih rileks sedikit di tempat itu, bahkan bisa bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, beberapa waktu kemudian saya mulai, karena tidak ada kegiatan, televisi rusak siarannya, saya hanya bawa 1 buku, iPad dan handphone saya mulai belajar untuk menulis. Biasanya saya paling susah untuk menulis, apalagi mengetik pakai handphone. Tapi karena tidak ada kerjaan, saya mulai menulis. Dan setiap tulisan saya kirim di Facebook, saya kirim ke teman-teman, dan semuanya bilang, kami sangat diberkati. Dan akhirnya saya sadar, ternyata Tuhan tempatkan saya di sini untuk menjadi berkat. Ketika tadi, saya sebenarnya tidak mengharapkan untuk keluar. Saya pikir mungkin hari Senin, ya. Tapi pagi-pagi petugas kebersihan yang biasanya datang cuma bawa sapu, dia bawa banyak kantong plastik, lalu taruh di depan. Cuma saya tidak terlalu perhatikan. Lalu siangnya datang seseorang bawa makanan dan berkata, oh Bapak sudah siap-siap mau pulang ya? Padahal saya belum siap. Saya bilang, oh ya, saya pulang hari ini kah? Dia ketawa. Dan tidak lama kemudian saya ditelepon oleh perawat bahwa dari Satgas akan datang menemui Bapak. Saya tunggu kurang lebih 1 jam, dan betul seorang ibu, 2 wanita dan 1 pria datang membawa surat dan berkata, ini surat Bapak, menandakan Bapak sudah sehat dan boleh kembali ke rumah. Cuma ingat, Bapak harus tinggal di rumah selama 7 hari, baru Bapak bisa keluar kalau memang ada kebutuhan. Saudaraku, sejak saya masuk, ratusan telepon datang setiap hari, teman-teman WA, Messenger, ya, menyatakan simpati kepada saya. Saya didoakan di mana-mana, bahkan lewat tayangan-tayangan saya jadi terkenal. Ada telepon dari Dili, ada telepon dari Alor, berkata, kamu jadi terkenal, semua orang membicarakan. Bahkan ada orang yang 10 tahun saya tidak pernah hubungi, tiba-tiba telepon saya. Saya katakan, haleluya, puji Tuhan, Yesus dimuliakan. Hal yang kedua yang saya dapatkan adalah, ternyata saya punya penyakit yang saya tidak sadari. Saya katakan selalu saya sehat, dan dokter berkata, Bapak sakit gula, ada indikasi sakit gula. Menurut pemeriksaan, baik laboratorium Prodia, ternyata gula saya cukup naik. Kemudian apa? Jantung saya menurut dokter penyakit dalam tadi, ada pembengkakan sedikit. Saudara, seandainya saya tidak masuk di sana, di karantina, mungkin saya pikir saya sehat, karena saya rajin olahraga. Dan mungkin saya bisa menghadapi penyakit fatal. Jadi saya bersyukur, ya, di balik semua keadaan yang tidak baik, Allah bisa merubah menjadi berkat bagi kita. Kalau hari ini saudara mengeluh, kenapa saya harus melalui pandemi corona? Kenapa saya harus mengalami namanya tinggal di rumah? Bersyukurlah. Bersyukur itu akan meningkatkan imun tubuh kita. Ya. Pesan saya adalah, jangan melihat apa yang kita tidak miliki, tapi lihatlah apa yang kita miliki. Kalau saudara bisa menonton tayangan ini dengan sehat, bersama dengan keluarga, walaupun mungkin beras di rumah tinggal sedikit, tapi Anda sehat, itu luar biasa. Ada seorang pria, usianya sekitar 80,
dia masuk di rumah sakit karena sesak napas. Setelah diberikan oksigen selama kurang lebih 6 jam, dokter menyatakan Opa boleh pulang karena Opa sudah sehat. Lalu dia tanya kepada dokter, berapa saya harus bayar dokter? Dokter bilang Anda harus bayar 2 juta rupiah. Tiba-tiba kakek ini menangis dan menangis, terseduh-seduh. Dokter pikir bapak tua ini tidak punya uang. Dokter bilang, sudahlah Opa, kalau memang Opa tidak punya uang, nanti saya yang bayarkan. Si Opa bilang begini, dokter, saya ada uang dokter. Bukan saya tidak bisa bayar dokter. Saya menangis. Kenapa? Karena 6 jam saya menghidup oksigen, saya bayar 2 juta. Bayangkan selama hidup saya, berapa banyak yang harus saya bayar untuk napas hidup yang saya telah terima dari Tuhan secara cuma-cuma. Saya baru sadar bahwa ternyata saya begitu berharga di matanya. Saudara, ingat firman Allah berkata, begitu besarnya kasih Allah akan kita, Dia mau relakan putranya bagi kita semua. Apa kebutuhan saudara hari ini? Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Saudara yang mungkin sakit, saudara yang sedang berbeban berat, saudara yang sedang terhimpit, ditinggalkan, sedang dalam penderitaan. Mari, angkat ke tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Izinkan firman-Mu tinggal dalam hati kami, bertumbuh, berakar dan berbuah, menghasilkan buah-buah iman yang sedap, yang boleh dinikmati banyak orang di sekitar kami. Berkati para pemirsa yang menonton tayangan ini, pulihkan mereka satu persatu. Bagi mereka yang pintu-pintunya tertutup, buka jalan keluar bagi mereka. Bagi mereka yang sedang berada di persimpangan jalan, berikan mereka pilihan yang tepat supaya mereka tidak menyesal. Bagi mereka yang sedang dalam kekurangan, kirimkan burung gagak untuk mencukupi semua keperluan mereka, makan dan minum mereka. Bagi mereka yang sakit, kami percaya oleh bilur Tuhan Yesus, semua sakit penyakit dalam tubuh mereka disembuhkan. Apapun masalah kami pada saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa anugerah-Mu melimpah atas kami. Kasih-Mu tidak meninggalkan kami. Biarlah kami terus meningkatkan iman kami sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada saat ini. Saya akan berdoa bagi saudara dengan doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus-Nya menyertai saudara semua mulai hari ini akan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua sampai bertemu pada tayangan berikutnya. Yesus baik.